pribadi di tengah-tengah kami Bapa. Ketika kami sungguh-sungguh memuji-Mu, ketika kami sungguh-sungguh menyembah-Mu Tuhan, kami percaya Kau akan melawat setiap kami Bapa. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Kau memberikan kelegaan Bapa, dan Kau memberikan sukacita damai sejahtera kepada setiap kami Bapa. Pada pagi ini Tuhan, kami ingin lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami minta kiranya pengurapan dari tertinggi mencurahkan kepada setiap kami Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Kau memberikan pengurapan kami secara pribadi Bapa, sehingga kami merasakan sukacita berdamai sejahtera bersama-Mu Bapa ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bahkan kami menyerahkan ruangan tempat ini Bapa, dari sudut ruangan ke sudut ruangan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau yang menjagai dan Kau memberkati setiap ruangan tempat ini sehingga Roh-Mu tercurah di tengah-tengah kami di dalam nama Yesus. Setiap roh-roh jahat, roh-roh iblis yang coba-coba mengganggu konsentrasi kami patahkan, kami tolak hanya di dalam nama Yesus. Karena Kau yang berkuasa atas ruangan ini, bahkan Kau yang berkuasa atas hati dan pikiran kami Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Semua diberkati, amin. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini bisa apa yang katakannya. Amin. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh ajaib. Haleluya. Apa
katakan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. 1, 2, 3 ya. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Haleluya. Haleluya. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Mungkin dalam minggu-minggu ini banyak hal yang kita lalui, tantangan, rintangan, silih berganti pastinya, tapi hanya Tuhanlah yang membuat sukacita penuh dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tanpa pertolongan Tuhan mungkin kita tidak akan bisa sama-sama berkumpul seperti ini. Dan inilah terbukti bahwa Tuhan itu menyertai kita. Amin. Haleluya. Saat ini kita mau sama-sama masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang kami lalui bersama-Mu Tuhan, semua yang terbaik Bapa. Kami mengucap syukur buat setiap hal yang sudah kami lalui, bahkan yang akan kami lalui Tuhan. Kami hanya minta kiranya Engkau yang memberikan kami kekuatan baru Bapa, dan ajar kami untuk selalu berharap kepada-Mu Bapa. Kami percaya bahwa setiap waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mungkin saat ini kami merindukan segala sesuatunya, dan kami hanya bisa berseru dan berserah kepada-Mu Bapa. Satu hal yang kami tahu Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Ku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan segenap hati kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Ku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan bahwa waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Saat ini kami mau belajar bersama-sama mengucap syukur buat setiap proses yang Kau izinkan untuk kami lalui hari demi hari Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap hal yang sudah kami jalani bersama-Mu Bapa, sehingga kami mampu, kami percaya semua karena pertolongan-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Kau sudah sediakan waktu yang terbaik buat setiap masing-masing pribadi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk terus berharap dan berseru kepada-Mu Bapa, karena kami percaya Engkau tidak pernah terlambat
selamat untuk menolong setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Dengan iman kita sama-sama katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Di setiap doa kami Tuhan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Oh Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Shalom sidang jemaat Tuhan. Hari ini aku akan membawakan pesan gembira, yaitu bahwa di bulan Agustus kita akan kembali beribadah. Dan berikut ini adalah protokol untuk kita saat kita sedang mengikuti ibadah di masa new normal. 1. Sebelum Anda memasuki lobi, di sebelah kanan Anda dapat melihat wastafel yang sudah disediakan dari pihak apartemen untuk mencuci tangan terlebih dahulu setidaknya 30 detik. 2. Saat Anda memasuki lobi, suhu badan Anda akan dicek terlebih dahulu oleh pihak apartemen. 3. Sebelum memasuki ruangan gereja, tim Usher akan membantu pengecekan suhu badan Anda untuk yang kedua kalinya demi keamanan bersama. 4. Cara kita menyambut satu dengan yang lain cukup dengan salam tanpa bersentuhan seperti berikut. 5. Di atas meja, kami sudah menyediakan hand sanitizer sensor sebelum Anda benar-benar memasuki ruangan ibadah. Anda dapat menggunakannya. 6. Di toilet, kami juga sudah menyediakan sabun sensor dan juga pedal keran air yang diinjak untuk Anda dapat bercuci tangan. 7. Saat memasuki ruangan ibadah, pastikan Anda tetap menjaga jarak satu dengan yang lain ya. 8. Demi keamanan dan kebersihan bersama, para pelayan akan menggunakan face shield saat melayani. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki new normal dan gereja Tuhan di tempat ini akan memulai ibadah kembali yang akan dilakukan pada bulan Agustus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah ini dibatasi oleh usia 16 sampai 59 tahun. Nah, tentu saja kondisi keadaan jemaat harus sehat, harus fit mengikuti ibadah di tempat ini. Saya menghimbau kepada jemaat Tuhan untuk tetap mengikuti anjuran protokol kesehatan demi kebaikan kita semua.
bagi jemaat yang akan hadir dalam ibadah, datanglah kita dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh keberanian. Saya percaya kita di tempat ini akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa hadir mengikuti ibadah di tempat ini, jangan bersedih hati atau berkecil hati, karena Bapak Ibu Saudara dapat beribadah di rumah bersama dengan kita dengan waktu yang sama, jam yang sama, yaitu melalui ibadah live streaming. Jadi Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan ini sudah memberikan satu kesempatan di mana kita semua bisa berkumpul baik di rumah maupun di gereja Tuhan di tempat ini sama-sama beribadah. Dan saya percaya kita semua, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja Tuhan di tempat ini, kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan menikmati ibadah yang luar biasa. Karena saya percaya Tuhan kita tidak bisa dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Puji Tuhan, sampai ketemu lagi di bulan Agustus. 9. Setelah ibadah selesai, Anda bisa keluar dan memasukkan persembahan Anda di meja dan kotak persembahan yang telah disiapkan di ruangan depan. Oke, itu adalah cara-cara dan protokol-protokol yang harus kita ikuti saat ibadah di era new normal ini. So, sampai ketemu di bulan Agustus. Dadah! Salam Bapak Ibu Saudara terima kasih Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan saat ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu saat ini, karena kasihan dan anugerah-Mu kami ada di tempat ini. Sebentar kami mau belajar firman-Mu, Engkau bukakan panca indera rohani kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah dan lebat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap belajar firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara dan kasih Tuhan, zaman sekarang, zaman modern yang penuh dengan hal-hal yang baru. Teknologi begitu pesat kemajuannya. Sehingga kita juga mau tidak mau harus terlibat, harus ikut mengerti tentang teknologi. Kalau kita tidak mengerti, kita akan ketinggalan. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa dunia dan segala isinya akan berubah. Dunia dan segala isinya juga akan hancur. Tetapi firman Tuhan tidak pernah hancur. Keadaan akhir zaman ini adalah terjadi peperangan di mana-mana. Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Orang tua tidak mengasihi anak, anak tidak menghormati kedua orang tuanya. Dalam keluarga terjadi ketidakrukunan. Tetapi Alkitab berkata, dunia dan segala isinya akan musnah, akan hancur. Tetapi firman Tuhan tidak pernah hancur. Itulah sebabnya pada saat pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan bagaimana kita mengaplikasikan hidup kita ini di dunia zaman modern ini. Di dunia yang sekarang begitu perkembangannya pesat. Terlebih dahulu mari kita akan ucapkan bersama-sama, Alkitab adalah firman Allah yang tidak pernah salah. Alkitab adalah buku yang tidak pernah ketinggalan zaman, yang tidak pernah usang. Amin. Oke, mari kita akan buka firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Hal pertama yang mesti kita alami dan kita lakukan adalah kita harus tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam firman-Nya. Dunia boleh berkembang begitu pesat. Dunia boleh berubah, tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Dan kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Kita harus tinggal di dalam Yesus. Alkitab berkata, kalau kita tinggal di dalam Dia, kita akan berbuah. Kalau kita berbuah, maka Yesus Kristus dipermuliakan di dalam hidup kita masing-masing. Tidak bisa tidak.
Satu hal yang harus kita lakukan adalah kita harus tinggal di dalam Yesus. Di dunia yang modern ini, kita harus tinggal di dalam Yesus. Hal yang pertama dan prinsip dan harus kita lakukan bersama adalah harus tinggal di dalam Yesus. Bagaimana caranya? Tidak ada hal yang lain yang harus kita lakukan. Salah satu yang paling utama dan tidak bisa ditinggalkan adalah kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan. Kita harus belajar menggali firman Tuhan. Kita harus belajar memahami apa maksud firman Tuhan itu. Dan itu akan mengubah hidup kita, karakter kita. Kalau kita tinggal dalam Yesus, kita akan menjadi seperti Yesus. Kalau kita mau belajar firman Tuhan, maka firman-Nya merubah hidup kita. Kalau kita berkata, Yesus, aku mengasihimu. Yesus, aku mencintaimu. Namun kita baca firman Tuhan, saya katakan, itu adalah tidak benar. Yang benar adalah, kalau kita mencintai Yesus, kita pasti mencintai firman-Nya. Dan kalau kita mencintai firman-Nya, kita akan berbuah. Dan kalau hidup kita berbuah, buahnya itu manis di hadapan Tuhan dan di hadapan sama. Yesus sendiri berkata bahwa Alkitab berkata bahwa Yesus semakin hari semakin disayang oleh sesama, oleh manusia, dan juga oleh Allah. Jasmani mengalami pertumbuhan, rohani juga mengalami pertumbuhan. Hal yang pertama dan yang prinsip adalah tinggal di dalam firman Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam firman Tuhan, kita akan berbuah. Dan buahnya itu buah yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita tinggal di dalam firman Tuhan, maka hidup kita diubahkan. Dan apa yang kita lakukan adalah hasil dari kita mencintai Tuhan. Hasil dari hubungan kita dengan Tuhan. Apa saja yang kita lakukan, kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, adalah hasil dari hubungan kita dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan adalah hasil hubungan dari Tuhan. Karena itu adalah buah. Buah itu adalah hasil. Dan hasil itu tidak bisa tidak. Semua pohon-pohon yang di dunia ini pasti ada buahnya. Apakah buahnya kecil, apakah buahnya besar, itu pasti ada buahnya. Dan buah itulah Alkitab berkata, kita melihat seseorang dari buahnya. Kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita tinggal di firman Tuhan, hidup kita diubahkan dan kita berbuah, buahnya menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah akan mempengaruhi sekeliling kita, dan itulah yang akan mempengaruhi dunia yang ada di sekitar kita. Dan di mana kita berada, kita menjadi dampak. Kita mempengaruhi, bukan dipengaruhi, karena kita tinggal di dalam Yesus, batu karang yang teguh. Haleluya. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, Selain kita tinggal di dalam Yesus adalah yang kedua, kita menghasilkan buah, yaitu kasih. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, maka otomatis hidup kita akan mengalami kasih Yesus. Kasih Yesus yang mengubah hidup kita. Kasih Yesus yang membalut hati kita yang luka. Dan kasih itu akan mempengaruhi gaya hidup kita. Dan akhirnya apapun yang kita lakukan adalah karena mengasihi. Alkitab berkata di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12 berkata demikian. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12. Berkata demikian, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan,
maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itulah yang terjadi pada akhir-akhir ini. Itulah yang terjadi pada akhir zaman ini. Banyak orang mengalami pudar kasihnya. Banyak orang akan mengalami dingin kasihnya. Memang banyak yang dilakukan, tetapi bukan karena dasar kasih kepada Allah, tetapi karena ingin mendapatkan sesuatu. Karena ada motivasi-motivasi yang lain. Alkitab berkata bahwa apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Kalau kamu menabur dalam daging, kamu akan menuai kebinasaan. Kalau kamu menabur dalam roh, kamu akan mengalami kehidupan. Dan itu terjadi kalau kita tinggal di dalam Dia, kalau kita melekat dengan Yesus sumber kehidupan, dan kita akan mengalami kehidupan. Dan itulah buah kasih agape, kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih yang karena tidak memiliki motivasi yang lain, semua hanya karena Tuhan. Dan itulah hal yang kedua yang mesti kita lakukan dalam dunia ini, pada zaman-zaman ini, yaitu berbagi kasih. Bagaimana caranya kita berbagi kasih kalau kita tidak mendapatkan kasih? Bagaimana kita bisa berbagi kasih kalau kita tidak mengalami kasih itu? Bagaimana kita bisa memberikan kasih kalau kita sendiri tidak memiliki apa itu kasih? Dan kasih yang sejati itu didapatkan karena komunikasi, karena relasi, karena hubungan yang dekat dengan Allah pencipta langit dan bumi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama tinggal dalam Yesus, dan kita mulai belajar melakukan firman Tuhan dengan kasih. Kita bekerja dengan kasih. Dimanapun dan apapun yang kita lakukan adalah karena mengasihi Tuhan. Dan hasilnya pasti luar biasa, melebihi apa yang kita pikirkan. Pada saat ini, dunia semakin tua, manusia semakin jahat. Di mana-mana ada kejahatan, di mana-mana ada bencana, di mana-mana ada kekurangan, dan perlu uluran tangan kita. Karena Tuhan pakai kita untuk menolong, membantu sesama kita. Dan Yesus ditinggalkan dan dipermuliakan melalui hidup kita. Yang kedua adalah berbagi kasih. Mari kita mau belajar membagi dengan kasih. Apakah kita belajar membagi sembako, atau nasihat, atau harta kekayaan yang lain. Tetapi mari kita belajar berbagi kasih. Berbagi didasar dari hati yang mengasihi. Biar firman Tuhan pagi hari ini, biar firman Tuhan pada saat hari ini mengubah hidup kita. Yang saat ini belum belajar firman Tuhan, mari belajar firman Tuhan. Yang saat ini kita jarang baca firman Tuhan, ambillah keputusan, saya mau belajar firman-Mu, saya mau merenungkan firman-Mu, saya mau bergaul karib dengan Tuhan. Dan kasih Allah akan membalut hati kita, kasih Yesus akan merubah hidup kita, untuk kita disempurnakan hari demi hari, waktu demi waktu. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami untuk tinggal di dalam Engkau, mengambil keputusan melekat kepadamu. Yesus Kristus Tuhan, Engkau yang berfirman kepada kami, Engkau yang ditinggalkan dan dipermuliakan dari kekal sampai kekal. Dimanapun dan kapanpun, Engkau tetap mengasihi kami. Dan firman disampaikan saat ini untuk mengubah hidup kami menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Biar firman Tuhan ini memberkati kita semua, dan kita berubah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.